Sekarang saya ingin menyoroti dari sisi Prabowo ya, Bung Rocky, karena ini kan baru saja Pak Prabowo itu mengucapkan kalimat yang menurut saya ini cukup mengejutkan. Silahkan tinggalkan saya jika berada di jalan yang tidak benar. Kendati disampaikan itu ditujukan kepada kader Gerindra dalam posisi sebagai presiden terpilih, bisa juga kita simpulkan kalimat itu juga ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Artinya kan sebenarnya dia siap untuk dikritik ya. Oh, jangankan dikritik, ditinggalkan saja dia siap gitu. Ya, sinyal Pak Prabowo jelas dalam kutipan itu bahwa beliau mengatakan kalau saya ada di jalan yang tidak benar, silahkan tinggalkan saya, dan jangan sekali-sekali memuji saya atau mengelulukan saya sebagai individu, seolah-olah tidak ada celah-celah kesalahan pada saya. Jadi Pak Prabowo justru memulai semacam sikap untuk kritik dia, kira-kira itu pesannya kan. Dan atau sebetulnya Prabowo bilang jangan jadi penjilat lah kalau berada di sekitar saya tuh, karena saya tetap potensi berbuat salah. Bahkan dia terangkan di situ bahwa kalau saya berbuat salah maka segera tinggalkan saya tuh kalau saya berada di jalan yang tidak benar. Nah, orang mau tafsirkan itu pada siapa sebetulnya phrasing itu atau kalimat tajam itu diarahkan, dan orang mungkin menduga ya itu diarahkan pada mereka yang pernah memuja-muja seorang raja. Mungkin begitu juga pengertian kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kimia antara Prabowo dan Megawati menjadi lebih kohesif dibandingkan kimia antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan itu sebetulnya pasti akan terjadi. Dikompori nggak dikompori, politik akan bergerak ke arah pelebaran jarak tuh. Karena mendekatnya Megawati ke Pak Prabowo tentu menyebabkan Jokowi tersisih di dalam persamaan itu, di dalam equation itu. Jadi kita bisa katakan bahwa di dalam keadaan konstelasi baru, Megawati adalah faktor bagi Prabowo, sementara atau bahkan konstanta, artinya harus ada di dalam di dalam equation, political equationnya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi itu jadi variabel, artinya ya ada di situ tapi bukan determinasi, itu bukan determinan kedudukannya. Dan kita masih akan menyaksikan bagaimana dalam 2 minggu ini eskalasi politik masih akan tumbuh dan berkejaran dengan upaya Pak Prabowo menyelesaikan kasus atau sensasi-sensasi netizen yang terus-menerus mengincar Gibran di dalam banyak meme dan di dalam banyak peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan keisengan netizen. Saya akhirnya harus melihat itu sebagai satu gejala baru dalam politik Indonesia, bahwa suara netizen adalah suara alam semesta, dan siapa yang menentang alam semesta pasti akan digulung oleh hukum-hukum alam semesta. Salam akal sehat, Bung.